Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan membahas asesmen sumatif bab teorema Pitagoras. Sekali lagi ini akan membantu kalian mungkin ya untuk mengingat-ingat lagi materi dan bagaimana cara mengerjakannya sebagai persiapan untuk asesmen sumatif akhir semester kalian. Tetap semangat anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Oke, kita mulai saja ya. Ini soal yang pertama, ini sudah disediakan koordinat gitu ya, koordinat Kartesius gitu ya, atau mungkin denah gitu ya. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Dora membuat peta ya, membuat peta daerah tempat tinggalnya. Peta yang dibuat seperti gambar di atas. Jika setiap peta mewakili jarak setiap petak ya, setiap petak mewakili jarak satu satuan, artinya satu kotak ini satu satuan, ke sini satu satuan itu ya. Mewakili jarak satu satuan. Nah, di sini langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang gitu ya. Pada kolom benar atau salah sesuai dengan nilai kebenaran pernyataan di bawah di samping. Yang ditanyakan adalah jarak museum ke makam adalah akar 34. Nah, benar enggak ya kalau museum ke makam itu akar 34? Ya, kita cek ya. Ini museum ya ke makam. Kita cek dulu. Museum ke makam, makam mana ya? Oh, ini, oke, makam. Kesini saya gambar dulu aja ya. Nanti saya hapus lagi. Ya, enggak bingung. Nah, ini jaraknya sini. Oke. Nah, ini konsep Pitagoras anak-anak ya. Maka ketika kita sudah membuat jarak ini, yang harus kalian gambar adalah segitiga siku-sikunya, kan gitu ya. Segitiga siku-sikunya yang harus kamu gambar supaya bisa menurunkan rumus teorema Pitagoras seperti itu. Oke. Segitiga siku-sikunya saya ambil yang di sini aja biar nggak bingung. Atau saya ambil warna yang lain ya, biar nggak kelihatan karena gambarnya sudah biru. Oke, ini jaraknya. Segitiga siku-sikunya di sini. Oke, nah ini. Nah, maka jarak museum ke makam itu sama dengan akar dari, ya tinggal kita hitung ini berapa kotak. Satu, dua, tiga. Nah, tiga kotak berarti tiga kuadrat ditambah berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kotak. Nah, sudah kita hitung aja. Jadi akar 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25, 9 tambah 25, 34. Artinya betul ya bahwa jarak museum ke makam itu adalah akar 34 satuan. Oke. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang kedua, yaitu jarak stadion ke taman. Oke. Jarak stadion ke taman kita cari dulu stadion ke taman. Nah, ini saya hapus dulu mungkin ya biar kalian tidak bingung gitu ya. Kita cari stadion ke taman, stadion ke taman. Oh, ini ketemu ini ya. Nah, sekali lagi karena dia adalah diagonal, garisnya miring gitu ya, kita tidak bisa menghitung kotaknya ini, maka kita harus membuat segitiga siku-siku untuk mencari jarak antara stadion dan juga taman. Kita buat segitiga siku-sikunya sehingga nanti bisa menurunkan menjadi rumus Pitagorasnya, menggunakan Pitagoras untuk mencari jaraknya. Oke. Nah, sehingga stadion ke taman jaraknya itu akar dari, tinggal ngitung aja berapa kotak. Satu, dua, tiga, empat. Empat ya, berarti 4 kuadrat ditambah ke bawah satu, dua, tiga, 3 kuadrat. Oke, kita hitung. 4 kuadrat itu 16 ya, bukan 4 kali 2, bukan 4 kali 2 8, tapi 4 kali 4. Jangan lupa materi sebelumnya. Itu 16 ditambah 3 kuadrat 9, bukan 6. Jadi akar 25, akar 25 nilainya ada ya 5. Oke, jadi ini juga benar. Oke. Bagaimana dengan SPBU ke stadion? Nah, yang ditanyakan lagi adalah SPBU ke stadion. Kita cek lagi gambarnya. SPBU ke stadion. Oh, mana stadionnya? Oh, di sini. Nah, ini saya hapus dulu biar gak bingung. SPBU ke stadion. Nah, sini ya.
Oke, nah ini seperti biasa, seperti tadi kita harus membuat segitiga siku-sikunya dulu ini. Oke, nah setelah itu kita tinggal ngukurnya aja ya. Biar di sini kelihatan sudah saya pindah ke sini stadion SPBU-nya. Jadi SPBU ke stadion gitu ya. Itu jaraknya akar dari tinggal ngitung satu ya, berarti 1 kuadrat ditambah 1 2 3 4 5 6, jadi tambah 6 kuadrat. Akar 1 kuadrat itu 1, 6 kuadrat itu 36, ditambah 1 akar 37. Jadi jarak SPBU ke stadion itu akar 37, tinggal kita cek. Salah ya, karena ini hanya 7 satuan, bukan akar 37. Jadi ini salah. Oke. Itu untuk mencari jarak dari dua tempat jika tidak berupa garis lurus, tidur vertikal atau horizontal ya. Jadi kalau kita aplikasikan Pitagoras di sana. Selanjutnya kita bangun yang berjarak akar 40 satuan. Nah, bangunan yang berjarak akar 40 satuan itu mana ke mana? Artinya kita harus mencari satu persatu nih mungkin ya. Atau mungkin kita feeling kita di mana terus kita cek gitu ya biar enggak banyak-banyak gitu. Biar enggak banyak-banyak yang kita cek. Ini kan stadion taman sudah, museum makam juga sudah, SPBU ke stadion juga sudah. Kita tinggal cari akar 40 gitu ya. Akar 40 ada di mana gitu. Kita cek. Ya, akar 40 kita langsung aja coba. Kan kita sudah tahu nih caranya. Tinggal kita hubungkan aja misalkan kantor polisi dengan hewan penampungan, misalkan ya. Nah, kan kita ngecek karena kita nggak tahu gitu loh. Yang mana? Oke. Berarti kalau eh, ini ya. Oke. Ini polisi ke penampungan hewan. Tinggal kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6 kuadrat, langsung kuadratkan aja kan memang kuadrat, prosesnya sama kan ya. 36. Jadi yang ini akar 36 ditambah 1 2. 2 kuadrat 4, jadi akar 40. Lo benar ini penampungan hewan dan kantor polisi. Atau mungkin kamu menemukan yang lain yang akar 40 gitu ya. Yang akar 40 mungkin menemukan yang lain, silakan, enggak apa-apa. Nah, ini kan hanya contoh gitu ya. Hanya contoh saja, kalau kamu bisa menemukan yang lain yang nilainya sama gitu, enggak apa-apa. Nah, jadi ini sudah ketemu. Jadi yang jaraknya akar 40 itu kantor polisi ke penampungan hewan, atau dibalik juga tidak apa-apa ya. Kantor polisi ke penampungan hewan atau penampungan ke kantor polisi itu sama. Kantor polisi oke, ke penampungan ya. Penampungan hewan. Oke. Atau dibalik penampungan hewan kantor polisi kan sama. Ya. Selanjutnya hitunglah jarak antara rumah sakit dan penampungan hewan. Oke, kita cek masih sama caranya ya. Kita cek penampungan hewan ke sorry ke mana? Rumah sakit tadi ya kayaknya. Ya, rumah sakit ke penampungan hewan. Kita cek ya. Saya hapus dulu. Ini rumah sakit ke penampungan hewan. Ini penampungan hewan, rumah sakitnya ada jauh. Hah? Jauh sekali rumah sakit. Nah, ini tidak pakai penggaris ya, jadi tidak bisa lurus gitu ya. Tidak apa-apa ya, mohon dimaklumi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kita buat segitiganya di sini, seret itu ya. Kita hitung aja dulu nanti ke bawah gitu ya. Oke, di sini dua petak gitu ya. Yang ke sini 1 2 3 4 5 6. Terus 7 8 9 10 11 12 ya. Kita ingat-ingat ya 12 dan 2. Oke, kita kembali ke bawah. Sorry. 12 dan 2 ya. Tadi jaraknya, sehingga jaraknya adalah
2 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Oke, 2 kuadrat itu 4, 12 kuadrat itu 144. Jadi hasilnya adalah jaraknya akar 148 gitu ya. Mau disederhanakan silakan, boleh. Toh kamu kemarin sudah di bab 1 sudah bisa cara menyederhanakan akar gitu ya. Coba kita sederhanakan. Ini bagi 4 aja yang mudah ya. Ini bagi 4 itu 3, 12, terus 28 itu 7 ya. Nah, ini 4. Nah, terlihat 8, 12G. Jadi ya sama dengan akar 37 kali akar 4 atau akar 37 kali 2 atau 2 akar 37 ya jaraknya ya. Jarak antara rumah sakit ke penampungan hewan. Oke. Oke, saya lanjut ya. Paham ya? Jadi kalau ada jarak seperti itu tinggal kamu tarik garis. Setelah kalau dia bentuknya diagonal tinggal kamu buat segitiganya, segitiga siku-siku karena teorema Pitagoras kan hanya berlaku tuh pada segitiga siku-siku kan ya. Oke. Nih ya. Nah, kamu buat segitiga boleh di bawah, boleh di atas, terserah gitu ya. Atau ke sini boleh juga. Gini. Setelah itu kamu hitung ini berapa kotak, ini berapa kotak gitu kan. Sudah, cari deh menggunakan Pitagoras akar dari ini kuadrat itu yang disebut dengan jarak yang warna merah ini ya. Sebenarnya juga ada rumusnya sih, tapi kalau kayaknya lebih mudah ini ya dipahami daripada kamu menghafal rumus gitu ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini ini kayaknya segitiga ya menggunakan segitiga istimewa itu ya, yang segitiga siku-siku sama kaki sama segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 itu ya. Nah, ini sebuah pesawat menerima radar dari sebuah kapal tanker dan kapal nelayan. Kedua kapal membentuk sudut dengan pesawat seperti tampak pada gambar. Itu sudah ada di gambar bentuk sudutnya seperti itu ya. Sedangkan pesawat berada pada ketinggian 10 km. Oh, ini di gambar 12. Di soal 10 ya. Oke, kita ganti aja ini biar ngitungnya gampang ya. Ini kita pakai 10 km aja. Oke. Sedangkan pesawat toh nanti caranya sama mengerjakannya ya. Di atas permukaan laut. Terus diketahui ini akar 2 sama dengan 1,41 sedangkan akar 3 itu 1,73. Ini yang nanti mungkin akan membantu kita untuk membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, kita ke nomor 4 ini. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah jarak pesawat ke kapal tanker ya, jawab ke pesawat ke kapal tanker. Nah, ini ya, berarti tanker itu yang ini ya. Ini kan ada kapal tanker sama kapal nelayan ya. Kapal tanker berarti yang ini nelayan kan nggak mungkin nelayan. Nah, ini tapi kalau nelayannya Jepang biasanya sudah besar-besar seperti ini gitu ya. Nah, tapi kita anggap aja ini kapal tankernya, yang ini kapal nelayan ya. Kapal nelayan biasa gitu ya. Oke, biar kita nggak bingung gitu ya. Oke ya, kita disuruh mencari hitung jarak antara pesawat dengan kapal tanker ya. Namanya ketinggian ini kan selalu tegak lurus ya, berarti ini siku-siku. Nah, jadi kalau di nomor 4 ini kalau kita gambar ilustrasikan pesawat itu di sini gitu ya. Terus kapal tankernya itu seperti ini, membentuk sudut 30 gitu ya. Membentuk sudut 30 derajat ini. Ada ya. Dan ini tegak lurus ketinggian itu ini jaraknya 10. Ini pesawat, ini kapal tanker gitu ya. Oke, yang ditanyakan ini X ini ya. Dan untuk bisa menjawab ini kalian harus ingat itu perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60 lah ini. 60 dan 90. Ini 30, 90 pasti di sini kan 60 itu ya. Perbandingannya kemarin kita dengan yang terpendek dulu aja ya, yang terpendek ini ya, dengan sudut 30 berarti yang terpendek kan. Itu perbandingannya 10 dibanding terus yang di depannya sudut 60 ini misalkan apa ya? A misalkan ya. Kita misalkan A terus dibanding yang terpanjang yang di depannya sudut siku-siku itu X. Perbandingannya adalah 1
banding akar 3 ya, kalau enggak saya ya, akar 3 banding 2. Nah, nah, sekarang tanyakan adalah X, berarti kita ambil ini, ambil yang ini. Jangan ambil A ya, karena A belum tahu. Kita ambil yang perbandingan ini. Berarti untuk perbandingannya kita ambil yang ini. Nah, sesuai dengan posisinya. Nah, jadi 10 per atau banding X itu sama dengan 1/2. Nah, kita kalikan aja ya. Kita kalikan sila, jadi X kali 1 sama dengan 2 kali 10, sehingga jaraknya adalah X kali 1 atau X 2 kali 10 itu 20. Jadi jarak pesawat ke kapal tanker itu 20 km gitu ya. Jauh ya, jaraknya itu 20 km. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan yang keempat ya. Karena menggunakan segitiganya, segitiga ini yang siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Jadi jarak antara pesawat ke kapal tanker. Jangan lupa ya, kalau soal-soal seperti ini orang buat kesimpulan ya. Jadi ada kesimpulannya kamu tuliskan itu ya. Jadi jarak pesawat ke kapal tanker adalah 20 km. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Kalau urean gitu ya, harus ada kesimpulan, ada jadinya gitu ya. Jadinya gitu. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah jarak kapal nelayan ke kapal tanker. Berarti kita cari yang sini ya, yang ini. Ini kita kalau kita ambil gambar itu ya, kita ambil ke sini, ambil ini. Oke. Artinya misalkan ini X gitu ya. Berarti kan kita cari segitiga ini, atau saya pindah dulu aja biar nggak bingung ya. Segitiganya saya pindah di bawah gitu. Nah, kita buat sketsa ulang aja, apa ya? Tunggu sebentar. Jadi sketsanya kita ulang gini aja. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Setidaknya kan mewakili gitu ya. Jadi ini pesawat, ini ketinggiannya 10 km, ini kapal kapal nelayan dengan sudutnya tadi yang terbentuk 45 derajat, ini 30 derajat, ini kapal tanker. Ya gitu ya. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak kapal nelayan ke kapal tanker. Berarti kalau jarak kapal nelayan kapal tanker itu yang ini, yang garis hijau ini aja. Oke. Nah, misalkan ini saya misalkan apa ya ini ya. Misalkan ini N gitu ya. Titik sudut ini ya. Maka untuk mencari A, nah itu kan A itu kan jarak ini kan ini loh yang warna yang lain mungkin ya. Biar kamu tidak bingung. Warna biru ini, garis warna biru ini. Ah, dikurangi yang warna kuning misalkan. Nah, ini atau orange ini dikurangi warna orange ini. Nah, ini ya. Itu A. Jadi A itu yang warna biru itu ya. Ini dikurangi yang warna kuning gitu ya. Oke. Berarti di sini kita menggunakan dua segitiga nantinya dua pekerjaan gitu ya. Kita menggunakan dua pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan yang ini yang kuning segitiganya segitiga siku-siku sama kaki karena sudutnya 45 itu. Nah, coba ini ya. Ini kan gini tuh. Masih bentar ya gambar Pak Safael ya. Sorry. Yes. Bentar, masih sabar sebentar. Oke, sudah. Ya, yang kuning ya. Jadi yang kuning, nah ini kan. Oke. Ini 45, siku-siku kan sama kaki ini. Nah, ini juga 10. Nah, ini 10. Artinya yang warna kuning kan ini. Nah, ini kan siku-sikunya sama kaki, 45 derajat, 45 derajat. Artinya ketika kaki yang sini 10, ini juga 10 kan gitu kan. Nah, kita bisa menjawab ini. Nah, kita tulis ya. Atau kamu menggunakan perbandingan juga boleh. Kita pasal pakai logika saja ya. Karena ini siku-siku sama kaki, kalau ini 10 berarti kan ini juga 10 yang warna kuning gitu kan ya.
Nah, saya tuliskan ke sini ya, tinggal birunya. Pak Safa tinggal cari birunya. Jadi ini dikurangi 10, sudah dikurangi 10. Tinggal kita cari yang warna biru. Nah, yang warna biru itu segitiganya kayak yang tadi nomor 4. Segitiganya gini. Nah, gini kan ya. Ini 10, ini 30. Ya, yang tanyakan ini, misalkan ini Y, gitu kan. Oke, saya hitung dulu ya. Berarti perbandingannya kan 10 dibanding Y. Nah, sama dengan 10 itu depannya 30. Itu 1 berarti kalau perbandingannya ya. Kembali lagi ke nomor 4 tadi itu. Terus Y itu kan di depannya sudut 60. Berarti akar 3. Gini ya, berarti 1 kali Y sama dengan 10 kali akar 3. Y sama dengan 10 akar 3. Ingat, akar 3 tadi sudah dihitung, diketahui bahwa akar 3 itu 1,73. Ya, jadi, oh ketinggian. Nah, jadi Y itu sama dengan 10 kali, nah ini 10 akar 3 kan 10 kali akar 3. Lah akar 3 diketahui tadi 1,73. Jadi kalikan 10 sama dengan 17,3 km. Jadi jarak yang warna biru ini adalah 17,3. Kita pindah di sini. 17,3 km. Lah, sehingga yang berwarna hijau, warna hijau tadi itu jarak ya, jarak antara kapal nelayan dan kapal tanker. Nah, itu kan A sama dengan 17,3 dikurangi 10 itu 7,3 kilometer. Nah, jangan lupa ada kesimpulannya ya. Jadi gitu ya. Jadi jarak antara kapal nelayan dan kapal tanker itu 7,3 kilometer. Ya, ini kan jarak itu kan ini. Nah, untuk mencari jarak ini kan kita yang biru ini. Nah, ketinggian dengan ini kapal tanker dikurangi yang warna kuning ini. Warna kuning itu segitiganya di sini. Nah, segitiganya di sini ini segitiga siku-siku sama kaki karena 45 45. Jadi sama kaki kalau di sini 10, kaki yang sini otomatis juga 10. Jadi yang warna kuning itu 10. Bagaimana yang warna biru? Warna biru berarti segitiganya siku-siku dengan sudut 30, 60, ini 60 dan juga siku-siku ini. Nah, ini siku-siku 90. Jadi kalau kita mau mencari Y yang warna biru ini itu 10 banding Y sama dengan, nah depannya 30 itu kan perbandingannya 1 kalau di atas tadi ya kita bahas di nomor 4 itu ya. Di depannya 60 itu perbandingannya akar 3. Jadi 10 per Y sama dengan 1 banding atau per akar 3 kita kalikan 1 kali Y sama dengan 10 kali akar 3. 10 kali akar 3. Akar 3 itu adalah 1,73. Di soal sudah diketahui ya. Jadi 10 kali 1,73 itu 17,3. Sehingga yang biru ini panjangnya adalah 17,3. Berapa yang hijau? Hijau itu adalah jarak kapal nelayan ke kapal tanker 17,3 kurangi 10 atau 7,3 kilometer. Ya, paham ya? Oke, Oke, saya lanjutkan. Kita ke nomor 6. Dari kumpulan panjang sisi yang ada pada tabel, tentukan jenis segitiga yang dapat dibentuk. Berilah tanda centang pada kolom jenis segitiga yang sesuai. Ya. Yang pertama itu ada segitiga dengan panjang sisi 12, 10, dan 7. Ingat ya, kemarin kan saya ya, cari yang panjang dulu gitu ya. Cari yang paling panjang dulu untuk menentukan gitu ya. Cari yang paling panjang. Yang paling panjang itu 12. Setelah itu susun Pitagorasnya kan gitu kan. Tapi belum sama dengan karena kan kita belum tahu dia sama dengan atau tidak. Di 12 kuadrat titik-titik 10 kuadrat tambah 7 kuadrat. Jadi 144 titik-titik. Kenapa titik-titik belum tahu ini posisinya sama dengan kurang dari atau lebih dari. Ini 100 tambah 49. Jadi 144 itu 149. Apa ini hubungannya? Hubungannya adalah kurang dari ya. Hubungannya adalah kurang dari. Oke. Kalau kurang dari lancip apa tumpul ya? Nah, itu yang kamu simpulkan sendiri. Tinggal milih. Ya. Selanjutnya sama caranya. Oke.
Jadi kalau 13, 17, 8, jadi kita ambil yang panjang itu, yang panjang 17 ya. Jadi kita nyusunnya nanti 17 kuadrat titik-titik karena kita belum tahu 13 kuadrat tambah 8 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa ya? 17 kali 17 289. Kalau 13 kali 13 169 169 8 kuadrat 64 ya 289 terus 169 tambah 64 233. Ini berarti tandanya tidak kurang dari ya, kalau ini ya lebih dari. Nah, kira-kira kalau lebih dari tumpul apa lancip ya, itu kamu buka dulu ya, dicek dulu di materi di catatanmu. Nah, tinggal nanti menyesuaikan, oh ini lancip, oh ini tumpul dan sebagainya. Untuk yang nomor 9 sama, untuk yang nomor 9, untuk yang nomor ini, yang ketiga, pernyataan ketiga sama ya, berarti kita ambil yang paling panjang itu adalah 19 ya. Jadi 19 kuadrat titik-titik 9 kuadrat tambah 14 kuadrat 14 pangkat 4 14 kuadrat gitu ya. Gini. Jadi 19 kali 19 itu 361 81 tambah 14 kali 14 itu 196 tambah 81 277 dari 361 277 itu lebih dari ya, tinggal kamu cek di catatan kamu kalau kurang dari yang ini lebih dari, jika sisi terpanjangnya kurang, sisi terpanjang kuadratnya kurang dari sisi kuadrat yang lain itu lancip apa tumpul. Kalau sisi terpanjang kuadratnya lebih dari jumlah sisi kuadrat yang lain itu lancip apa tumpul, kamu cross check dulu dengan catatan atau di buku paket gitu ya. Ini salah satu kegunaan teorema Pitagoras ya, bisa digunakan untuk mengetahui jenis segitiga berdasarkan sudutnya, mau lancip, siku-siku atau tumpul. Ya, tinggal dicek. Tipsnya jangan lupa cari sisi yang terpanjang terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7, terakhir ini. 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Dari kumpulan bilangan asli berikut, mana yang termasuk triple Pitagoras ya? Ini ya. Ingat ya, bilangan 3 bilangan asli ya. Asli itu berarti mulai 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada 3 bilangan asli, jika memenuhi triple Pitagoras, memenuhi teorema Pitagoras, itu disebut dengan triple Pitagoras ya. Kita cek ini mana yang memenuhi teorema Pitagoras gitu ya, dan dia harus bilangan asli gitu ya. Oke, berarti kalau yang A 14 kuadrat apakah sama gitu ya dengan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 ya tadi ya. 196. Yang ini 100 tambah 144 gitu ya. Betul ya. Ntar. Oke. Jadi 196, yang ini 244. Nah, ini kan tidak sama, berarti kalau tidak sama dia bukan triple Pitagoras gitu ya. Nah, yang B 7, 13, 11, berarti 13 kuadrat. Kita ambil yang paling panjang dulu ya, 13 itu ya. Itu apakah sama dengan 7 kuadrat tambah 11 kuadrat. Ini 169, yang ini 49, yang ini 121. 169, ini 49 tambah 121 itu 170 ya. Waduh, kurang sedikit ini ya. Kurang sedikit. Nah, ini tapi juga tidak sama meskipun kurang 1 ya, hampir ya. Hampir jadi siku-siku ini, tapi tidak jadi karena kurang sedikit. Nah, karena tidak sama dia juga bukan siku-siku. Oke. Untuk yang C, nah dia bukan bilangan asli gitu ya. Dia bukan bilangan asli, tapi dia berarti dia bukan triple Pitagoras gitu ya memang. Tapi apakah dia memenuhi teorema Pitagoras? Coba kita cek ya. Jadi 6,5 itu 6,5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 2,5 kuadrat.
6,5 kuadrat itu 6,5 kali 6,5 ya. Hasilnya 42,25. Apakah sama dengan? Oh, ini belum tahu sama dengan atau tidak ya. Kan kita belum. Oke. 36 ditambah 2,5 kuadrat itu 6,25. Ya betul ya, 6,25. Ini 42,25, yang ini 36 tambah 6 itu 42,25. Ternyata sama. Tapi ini tetap bukan triple Pitagoras. Kenapa? Karena bukan bilangan asli gitu loh ya. Karena dia bukan bilangan asli, maka ini bukan triple Pitagoras kan gitu. Sedangkan triple Pitagoras itu kan bilangan asli. Bilangan asli kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bukan koma-koma kayak gini kan gitu kan. Tapi memenuhi teorema Pitagoras. Kalau dibuat segitiga, segitiganya segitiga siku-siku, betul. Itu. Cuma dia bukan triple Pitagoras, alasannya karena dia bukan bilangan asli. Itu ya. Oke, yang D apakah ini triple Pitagoras? Oh, belum tentu, dicek dulu, dibiasakan untuk dicek dulu ya. Oke. Yang D berarti 10 ya. Yang terpanjang kan 10, berarti 10 kuadrat, titik-titik kita belum tahu dia sama atau tidak. 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. Jadi 136 tambah 81. 100, ini 127, tidak sama ya. Jadi juga bukan triple Pitagoras. Jadi tidak ada yang triple Pitagoras dari A, B, C, D. Kalaupun ada yang memenuhi teorema Pitagoras, dia tidak triple Pitagoras karena dia bukan bilangan asli gitu ya. Oke, itu aja. Ada lagi soalnya sudah tidak ada ya. Oke anak-anak, itu untuk yang soal asesmen untuk teorema Pitagoras. Jangan lupa belajar lagi, belajar dan belajar ya, supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa ditutup dengan doa, karena kalau yang bisa membalik-balikkan keadaan itu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa selain belajar, berdoanya juga ditambah terus gitu ya. Tetap semangat anak-anak. Saya yakin kalian akan jadi orang sukses di kemudian hari, dan SMP 1 akan selalu bangga padamu.